He's trying to get in their heads. Sorcerers! Fortify your mind! Kalau teman-teman perhatikan dari video-video yang saya buat adalah video yang saling terhubung. Dari 5 video yang saya buat kemarin, semua ini adalah video-video yang saling terkait dan akan terus terhubung menjadi pondasi atau prinsip-prinsip berpikir sebelum saya menampilkan atau menyampaikan video-video yang berkaitan tentang membuka rahasia dari kitab-kitab suci besar. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak paham dengan apa yang saya sampaikan, kemungkinannya ada 2 hal. Kalau teman-teman belum menonton video-video sebelumnya, maka memang omongan saya omong kosong. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengamati bersama, memperhatikan bersama, meneliti sesuatu dalam diri kita yang jarang sekali kita renungkan, kita perhatikan. Apa itu? Yaitu tentang 4 dialog, 4 komunikasi, 4 koneksi yang sebenarnya ini adalah anak-anak tangga agar kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tanda kutip ya. Ngeri banget ya. Yuk kita kupas. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai khotir robani. Kita perhatikan ayat ini teman-teman. Perkataan Tuhan, perkataan Allah pada malaikat di ayat ini, dan di antara malaikat itu ada Al-Haris atau yang kelak kita panggil, kita sebut sebagai iblis, adalah khotir robani. Tentang malaikat dan iblis di ayat ini kita akan bahas di video selanjutnya ya, bukan di video ini. Tapi kalau teman-teman perhatikan, Tuhan tidak mungkin menunjukkan diri secara zat dirinya, kecuali dalam perumpamaan atau analogi yang sudah saya ceritakan di kisah tentang Musa yang mengundang Tuhan untuk makan malam ya, di video ini. Mengapa malaikat tidak bisa bertemu dengan Tuhannya? Sebab Tuhan secara sifatnya, itu sifat wajib bagi Tuhan, mukhalafatu lil hawadisi. Dia berbeda dengan semua ciptaannya, semua makhluknya. Dan tidak mungkin, tidak layak Tuhan itu bertemu dengan makhluknya. Kecuali, sekali lagi, dalam perumpamaan, seperti yang saya ceritakan di video tentang Musa yang mengundang Tuhan makan malam. Jadi, malaikat, iblis, bahkan manusia itu juga bisa mendapatkan khotir robani. Tapi sebentar, apa itu khotir? Mungkin teman-teman penasaran seperti itu ya. Bahasa Arab memang unik. Jika khotir ini dari kata khot ya, teman-teman yang belajar di pondok atau di MI atau di MTS, mungkin akrab dengan menulis khot, kaligrafi, garis-garis tebal. Misalnya kita mengenal garis katulistiwa. Katulistiwa itu dari kata khot al-istiwa, garis istiwa, garis tengah atau garis ekuator atau garis hunian. Itu secara bahasa Arab begitu. Mengapa disebut garis hunian? Karena garis katulistiwa di bawahnya, pulau-pulau di bawah garis katulistiwa, garis tengah bumi, ini adalah wilayah-wilayah yang relatif hangat. Maka di zaman es, kalau kita belajar sejarah, itu tempat-tempat yang relatif bisa dihuni, itu hanya di bawah sekitar garis katulistiwa. Iklimnya relatif tropis, hangat, dan bisa untuk melakukan penghidupan. Jika khotir dari kata itu artinya lintasan pikiran atau lintasan hati. Koneksi atau keterhubungan yang inline, bukan hanya sekedar online. Inline itu terhubung dan aktif, interaktif ya, bolak-balik, bukan sekedar online. Kalau online kan kita chat aja terkadang cuma centang satu ya. Khotir atau khawatir, kalau kita pakai sudut pandang psikologi, itu hampir sama dengan yang namanya self-talk atau afirmasi. Monolog antara kita dengan diri kita sendiri, dengan pikiran, dengan hati kita sendiri. Dan yang namanya self-talk atau afirmasi, ini bisa baik, bisa buruk, bisa positif, bisa negatif. Itu secara psikologi. Secara tasawuf, ini adalah koneksi inline dengan penduduk tanda kutip semesta lain, atau bahkan dengan Tuhan. Kalau teman-teman ingin tergambar secara jelas, teman-teman bisa menonton film ini.
tentang seorang ahli matematika yang didiktekan ilmu matematika atau rumus matematika dari wilayah yang lebih tinggi atau semesta yang lebih tinggi. You wanted to know how I get my ideas. My God. I'm not kidding. She speaks to me. Puts formulas on my tongue when I sleep. Sometimes when I pray. You believe me? Nah, dalam ayat yang saya kutip tadi di awal, itu adalah contoh khotir robani. Bisikan atau lintasan di pikiran atau hati malaikat tanpa mereka saling bertemu. Antara Tuhan dengan malaikat saling bertemu. Kalau bahasa kita menyebutnya telepon atau chatting ya. Khotir robani ini komunikasi dari Tuhan, tanda kutip, tentang ilmu Allah, tentang rahasia-rahasia kekuasaan Allah. Yang jika ada orang mendapatkan ini, itu harus diverifikasi. Yang pertama dengan Quran, hadis, ahwal ulama, atau riset sains. Apa itu ahwal ulama? Ini adalah pengalaman-pengalaman para ulama, baik itu ulama salaf terdahulu, ataupun ulama-ulama kontemporer saat ini. Jika ada orang yang mengaku dia mendapatkan khotir, bisikan, kemudian dia menganggap itu adalah bisikan dari Tuhan, tapi tidak bisa diverifikasi atau ditahqiq oleh Quran, ayat Quran, hadis, atau bahkan ahwal ulama, atau bahkan riset sains, maka itu bukan dari Robani, bukan dari Tuhannya. Terus dari siapa? Khotir kedua ini relatif mudah untuk dikenali. Khotir dari malaikat itu hanya satu warna, satu spektrum, yaitu tentang ketaatan dalam beribadah atau perbuatan baik. Jika ada dialog dalam diri, self-talk, afirmasi positif, yang itu adalah menyemangati kita untuk berbuat baik atau beribadah, itu sudah pasti dari malaikat atau dari khotir kedua ini, yaitu khotir malaki. Yang ketiga adalah khotir saitoni atau waham atau delusi. Khotir ini relatif mudah juga untuk diamati, sebab warnanya itu gelap, tanda kutip ya, yaitu tentang afirmasi negatif, self-talk yang negatif, yang jelek-jelek, yang membuat kita itu putus asa dan sebagainya. Jenisnya banyak, macamnya banyak, contohnya banyak, tapi yang bisa dikonfirmasi diantaranya adalah 3 hal. Yang pertama, itu berprasangka buruk pada Tuhan kita, atau putus asa pada Tuhan kita, yang kemudian menjadikan kedua, putus asa terhadap hidup. Kita bosan hidup, kita bingung dalam kehidupan, sedih dengan sendirinya, kemudian frustasi, depresi, yang menganggap tidak ada jalan keluar. Ini yang kedua. Yang ketiga, menolak taat dengan rasa marah. Berbeda nanti dengan khotir yang keempat, atau dialog yang keempat. Ini ada kemarahan terhadap takdir, terhadap apa yang menimpa kita, terhadap kehidupan, bahkan pada Tuhan. Ini sekali lagi adalah khotir saitoni, atau waham, atau delusi. Jika teman-teman sering mengalami ini, silahkan konseling sama saya. Yang keempat adalah khotir nafsani. Ini juga self-talk, ini afirmasi yang cenderung negatif. Karena apa? Selalu mencari kenyamanan diri. Asosial, tidak mau bergaul, malas untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Malas merenungkan hal-hal yang baik untuk mengaktifkan logika kita, misalnya menyehatkan akal sehat kita. Cuek, acuh terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan, kerusakan-kerusakan sifat manusia dan sebagainya, tidak mau mencari solusi, tidak mau belajar. Ini adalah ciri dari khotir nafsani, mencari kenyamanan diri sendiri. Berbeda dengan khotir saitoni yang tadi ada kemarahan pada Tuhan, khotir nafsani ini hanya murni ingin mencari kenyamanan diri, tidak ada prasangka buruk pada Tuhan misalnya, atau marah bahkan pada Tuhan. Tapi dia hanya tidak mau memikirkan hal-hal itu. Termasuk juga rasa berat untuk beribadah dan berbuat baik, menolong, membantu orang lain. Atau bahkan sekedar aktivitas sehari-hari di rumah, membantu orang tua, menolong adik, teman, kakak, saudara, dan sebagainya. Ada rasa malas yang menjadikan dia itu cuek, tidak peduli. Kemudian apa obatnya ketika kita sudah tenggelam, kita sudah terbujuk rayu oleh afirmasi negatif ini, oleh self-talk negatif ini, yaitu khotir nafsani. Obatnya ini.
Nah, kenapa sih saya membuat video-video yang menjadi prinsip atau pondasi-pondasi dasar berpikir video selanjutnya? Ini untuk menyambut video saya yang lebih berhalusinasi dari judul 7 spektrum cahaya beserta para penghuninya. Sekali lagi, teman-teman akan paham bagaimana ini mekanisme khotir kalau teman-teman melihat video atau film ini ya. Terakhir, saya akan menguji teman-teman dari penjelasan 4 khotir atau dialog antar semesta ini dari ayat-ayat Quran yang saya kutip di bawah ini. Kalau ini kira-kira khotir apa nih? Silahkan teman-teman jawab atau komentari di kolom komentar ya. Kalau ayat ini, menurut teman-teman ini khotir apa? Silahkan teman-teman tulis komentarnya di bawah. Terakhir ayat ini, menurut teman-teman ini khotir apa? Silahkan tulis di kolom komentar.